Di sini kami akan mempresentasikan tantangan dan paradigma pendidikan di Indonesia, disusun oleh kelompok 8, yaitu Sonia Vilda Chandra Yasinta, Lisa Herlinawati, Deswita Fitri Asdika, Rifandi Arya, Rusnia Sari. Definisi paradigma. Dalam pemaknaan kata, paradigma mengandung arti model pola skema. Dengan demikian, paradigma merupakan sebuah model atau pola yang terskema dari beberapa unsur yang tersistematis baik secara filosofis, ideologis untuk dijadikan acuan visi hidup baik secara personal maupun kolektif untuk masa depan. Paradigma merupakan konsepsi, model, atau pola pemikiran yang sifatnya umum dan mendasar. Paradigma bukan teori, tetapi merupakan pemikiran yang teoritis yang menuju kepada pengembangan teori tentang sesuatu, dan pemikiran teoritis ini menjadi dasar fundamental bagi praktek. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Kriteria guru di masa depan. Guru di masa depan yaitu guru yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta spiritual, dan memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal, memiliki kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman, memiliki wawasan intelektual dan berpikiran maju, serta tidak pernah merasa puas. Paradigma ini muncul terutama pada tahun 1930-an. Paradigma ini dipelopori oleh Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936, Weston pada tahun 1878 sampai 1958, Skinner dan Tandige pada tahun 1874 sampai 1949, dan cukup berpengaruh dalam pendidikan sampai tahun 1960 sampai 1990-an. Di sini, paradigma behavioristik mengajarkan agar kemajuan pembelajaran diukur melalui tes dan berbagai item yang ditentukan berdasarkan level dan tingkat hierarki skill siswa. Guna menerapkan paradigma behavioristik yang juga sering disebut sebagai perspektif Skinnerian ini, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran tertentu dalam karangan pembelajaran behavioristik. Paradigma konstruktivistik dalam pendidikan. Paradigma konstruktivistik merupakan suatu tuntutan baru di tengah terjadinya perubahan besar dalam memaknai proses pendidikan dan pembelajaran. Pergeseran paradigma pembelajaran yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran guru, fasilitator, instruktur yang demikian besar dalam perjalanannya semakin bergeser pada pemberdayaan peserta didik atau siswa dalam mengambil inisiatif partisipasi di dalam kegiatan belajar. Jenis pendidikan konstruktivistik. A. Konstruktivisme psikologi. Pendidikan difokuskan kepada siswa sebagai individu dan bagaimana mereka mengonstruk pengetahuan, keyakinan, dan identitasnya sendiri selama proses pembelajaran. B. Konstruktivisme sosial. Pendidikan difokuskan kepada peran faktor sosial dan budaya dalam mengembangkan pembelajaran. Paradigma sosial kognitif dalam pendidikan. Paradigma sosial kognitif pembelajaran disetting sedemikian rupa sehingga siswa bisa menggunakan sistem pengetahuan yang dimiliki dan digunakan untuk berdialog dengan lingkungan. Pembelajaran atau pemikiran dilakukan melalui tindakan yang bisa mengubah situasi yang berubah mengubah pembelajaran yang dilakukan siswa. Pembelajaran dalam perspektif dipelajari bukan hanya yang dimiliki individu, namun sesuatu yang bisa dibagikan dengan orang lain, dan oleh karena itu paradigma ini disebut dengan distributed kognitif, pemikiran yang terbagikan. Presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.